Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia melakukan revitalisasi terhadap gedung-gedung sekolah di Nusa Tenggara Timur. Revitalisasi dimaksudkan untuk memberikan rasa aman dan juga nyaman bagi para siswa serta guru dalam proses belajar mengajar dan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Salah satu program revitalisasi yang dilakukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia menyasar Gedung Taman Kanak-Kanak atau TK Gereja Masehi Injili di Timor GMIT Jemaat Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Taman kanak-kanak yang selama ini beroperasi dalam lingkungan gereja tersebut kini bakal memiliki gedung baru atas program revitalisasi dari Kemendikdasmen. Pembangunan gedung sekolah TK tersebut akan mulai dibangun pada Mei 2026 ini. Dan pembangunan tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Muti pada Senin 4 Mei 2026 siang. Peletakan batu pertama pembangunan gedung sekolah TK GMIT Kota Kupang tersebut juga disaksikan oleh anggota Komisi 10 DPR RI Dapil NTT Anita Jacobgah, Gubernur NTT Emmanuel Melkadias Lakalena dan Wali Kota Kupang Christian Widodo, serta para guru, orang tua siswa, pengurus gereja, dan jemaat GMIT Kota Kupang. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan NTT menjadi salah satu sasaran prioritas dari program revitalisasi Kemendikdasmen. NTT menjadi prioritas karena termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia. Di tahun 2026 yang alhamdulillah sudah kita mulai, dan di NTT ini banyak yang nanti akan kita bangun karena termasuk daerah yang prioritas karena 3T yang nanti insya Allah kita juga akan terus secara bertahap akan upayakan agar pembangunan revitalisasi, bahkan ini termasuk unit sekolah baru yang kita bangun dalam rangka memenuhi arahan Bapak Presiden untuk wajib belajar 13 tahun. TK-nya sudah ada, tapi di ruang yang belum representatif, sehingga dengan pembangunan gedung baru ini, apalagi di lahan yang cukup luas, 1000 meter lebih, ini bisa menjadi gedung yang representatif untuk kegiatan belajar mengajar anak-anak di TK di GMIT ini. Gedung baru tersebut akan dibangun di tanah seluas 1000 meter persegi di Jalan Soekarno, Kelurahan Fatuveto, Kecamatan Ala, Kota Kupang. Dan dalam program revitalisasi untuk pembangunan gedung sekolah tersebut menelan biaya lebih dari Rp863 juta dengan jangka waktu pekerjaan selama 4 bulan. Wali Kota Kupang Christian Widodo yang ikut dalam peletakan batu pertama tersebut berharap agar program revitalisasi ini dapat menyentuh dan mendongkrak kualitas pendidikan di Kota Kupang. Dan harapannya agar dengan adanya gedung baru dan proposal revitalisasi dari pemerintah Kota Kupang ke Kemendikdasmen bisa sepenuhnya terrealisasi. Atas nama pemerintah Kota Kupang mengucapkan limpah terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi untuk Pak Menteri. Jadi kedatangan Menteri Dikdasmen ini kami mendapat banyak program. Di tahun 2025 itu kami mendapat revitalisasi 6 SD dan 2 SMP. Nah sekarang di 2026 ini yang sudah di SK-kan itu ada 4 SMP. Kami masih menunggu karena katanya ini baru tahap pertama. Jadi kami menunggu lagi. Total semua kita punya 34 proposal yang diajukan. Nah kiranya nanti ini menjadi atensi Pak Menteri, Ibu Dirjen, Pak Dirjen sehingga kami bisa dibantu. Karena walaupun di kota tapi masih banyak sarana dan prasarana kita sekolah yang rusak. Sebelum melakukan peletakan batu pertama di lokasi pembangunan sekolah, Mendikdasmen dan rombongan juga mengunjungi lokasi sekolah Taman Kanak-Kanak GMIT Kota Kupang yang berada di dalam kompleks gereja Kota Kupang. Menteri yang disambut tarian dan juga anak-anak TK bersama para guru juga diajak bernyanyi. Dalam kunjungan tersebut, Mendikdasmen menyerahkan bantuan peralatan sekolah berupa tas sekolah kepada para siswa TK. Selepasnya, Menteri bersama rombongan dan didampingi anak-anak berjalan kaki menuju ke lokasi pembangunan untuk melakukan peletakan batu pertama gedung TK.
Antusiasme anak-anak atas program revitalisasi yang diperoleh terpancar sebelum kedatangan Mendikdasmen. Mereka bernyanyi dan bertepuk tangan dipimpin oleh guru sekolah tersebut. Harapan besar pun muncul atas program revitalisasi dari Kemendikdasmen yang diperoleh oleh TK Gereja Kota Kupang tersebut. Beberapa guru mengaku sangat senang akan memiliki sekolah yang memadai demi keberlangsungan proses belajar mengajar yang lebih baik. Karena TK Kristen GMIT Kota Kupang yang sudah berdiri sejak tahun 1958 akhirnya bisa memperoleh gedung sekolah yang nyaman. Harapan kami ke depan tentang bantuan dana revitalisasi ini yaitu bahwa kami memiliki sekolah yang memadai. Yang kedua, kami menunjang proses belajar mengajar dan untuk menunjang proses tumbuh kembang anak. Dan harapan kami juga bahwa dengan program revitalisasi ini kami memiliki ruangan yang nyaman untuk digunakan oleh anak-anak dan sangat menyenangkan bagi mereka ketika mereka belajar. Bagi pendidik, bantuan revitalisasi ini sangat membantu kami karena kami dapat belajar mengajarkan kepada anak-anak dengan bebasnya kepada mereka sehingga mereka dapat belajar dengan aman dan tentram juga. Iya, ini bantuan terbesar yang kami dapatkan dan kami sangat bersyukur untuk bantuan ini sebuah berkat bagi kami, sekolah, juga bagi jemaat Gemit Kota Kupang. Menurut saya kesini tahun 2015 dan sekolah ini sudah dibangun sejak tahun 1958. Ini pertama kali mendapatkan bantuan. Iya, ini kali pertama yang kami dapatkan dari pihak kementerian. Jumlah siswa berapa? Kami memiliki jumlah siswa 32 siswa. Dengan adanya bantuan dari Kemendikdasmen, kami sangat senang dengan adanya bantuan dari Kemendikdasmen karena kami mendapatkan gedung yang layak dan nyaman untuk kami para guru dan anak-anak untuk mengangkat wajah kami ke depan sebagai anak-anak bangsa. Bukan saja para guru, tapi program revitalisasi Kemendikdasmen juga mendapat apresiasi dari orang tua siswa. Para orang tua berharap dengan adanya bantuan gedung baru tersebut bisa memantik semangat anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih layak. Untuk bantuan yang ada dari kementerian ini kami sangat berterima kasih atas bantuan yang kami dapatkan ini karena sebenarnya kami memang sangat berharap untuk bantuan yang ada ini. Karena dengan adanya bantuan ini mungkin anak-anak bisa bersekolah di tempat yang lebih baik karena seperti yang keadaan yang sekarang ada ini sekolah TK Kristen Kota Kupang ini tempatnya sangat sempit karena itu kan juga bisa mengganggu proses pembelajaran anak-anak. Jadi dengan adanya bantuan dari kementerian ini kami keluarga besar TK Kristen Kota Kupang sangat berterima kasih atas bantuan yang kami dapatkan ini. TK Kristen Kota Kupang merupakan salah satu dari 809 satuan pendidikan penerima revitalisasi di NTT tahun 2026 ini. Revitalisasi di TK ini meliputi pembangunan 2 ruang kelas, 1 ruang administrasi yang dilengkapi dengan toilet dan alat peraga edukatif. Data dari Kemendikdasmen menyebut secara keseluruhan Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima bantuan revitalisasi tahun 2026 dengan total anggaran lebih dari 630 miliar rupiah untuk 809 satuan pendidikan. Dan per April 2026 sudah ada 9 satuan pendidikan telah melakukan perjanjian kerjasama atau PKS dan 800 lainnya dalam proses PKS. Sedangkan untuk tahun 2025, Kemendikdasmen telah melakukan revitalisasi terhadap 576 satuan pendidikan di seluruh NTT. Dengan total anggaran mencapai lebih dari 501 miliar rupiah yang terdiri dari 43 PAUD, 234 sekolah dasar, 174 SMP, 64 SMA, 44 SMK, 9 SLB, dan 8 SKB. Selain melakukan peletakan batu pertama revitalisasi gedung TK Kristen Kota Kupang, Mendikdasmen Abdul Muti juga menghadiri rapat koordinasi implementasi program Kemendikdasmen dan sinkronisasi kebijakan daerah. Rakor tersebut dihadiri oleh kepala daerah di NTT dan juga ratusan kepala sekolah.
Rakor tersebut dimaksudkan untuk menyamakan berbagai persepsi baik dalam pembinaan dan peningkatan tenaga pendidik maupun pendataan tentang tenaga pendidik yang berkompetensi. Sementara itu, Kepala Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Ambrosius Kodo menjelaskan bahwa dengan sarana pendidikan yang semakin baik, maka anak-anak bisa belajar dengan baik dan nyaman, dan kebanggaan bagi anak-anak ketika berada di dalam satuan pendidikan. Karena itu, program revitalisasi yang dilaksanakan oleh Kemendikdasmen akan sangat bermanfaat untuk menciptakan mutu pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Kita berharap dengan sarana-prasarana fisik yang makin baik, itu anak-anak bisa belajar dengan aman dan nyaman. Ada kebanggaan bahwa mereka ada di satuan pendidikan atau di sekolah dengan sarana yang baik, mereka bisa, yang paling penting tadi itu, aman dan nyaman sehingga mereka bisa belajar. Menurut Mendikdasmen Abdul Muti bahwa tujuan negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan setiap warga negara juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu. Dan itulah landasan dari Kemendikdasmen selalu memperhatikan mutu pendidikan di tanah air. Abdul Muti menyebut pembangunan infrastruktur pendidikan sangat dibutuhkan untuk menciptakan mutu pendidikan bagi anak bangsa. Karena itu, dengan adanya gedung sekolah yang bagus dan pembinaan sumber daya manusia yang baik dan didukung dengan peralatan yang baik, maka akan menciptakan iklim pendidikan yang bermutu.